Berburu ungkrung kuliner ekstrim di Gunung Kidul. Hai halo semuanya, jumpa lagi di channel saya Juliastri SN. Kali ini saya mau ngebahas tentang kuliner ekstrim di Gunung Kidul. Apa itu ya? Yuk tonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini ya, supaya saya makin semangat membuat konten yang bermanfaat. BTW, ada yang pernah dengar nama ungkrung ulat jati? Ini dia, temukan jawabannya di sini. Suatu hari ada ulat yang berjalan-jalan di tembok rumahku. Bahkan ada juga yang di lantai. Ulat hitam ini apa ya? Awalnya aku bingung nih, ulat apa ini? Nggak berbulu sih, dan nggak terlalu menakutkan juga. Mirip-mirip lintah gitu sebenarnya. Bahkan kalau kamu tahu ular jaran, ini hampir-hampir mirip gitu. Nggak bikin gatal, nggak bikin iritasi. Dan kehadiran ulat ini ternyata menjadi suatu pertanda bahwa musim ungkrung telah tiba. Apa itu ungkrung ya? Yuk kita ke kebun belakang rumah. Iya, ini ada di belakang rumah. Kebetulan ada beberapa pohon jati di kebun belakang. Ini dulu belinya udah satu paket gitu. Kebetulan sudah ada pohon jatinya. Jadi ya udah, kebetulan sekali deh. Langsung kita mau melihat daun-daun jati yang jatuh di tanah. Ada apa di sana? Wow, seperti ini. Ternyata ini masih ada ulat daun jati itu seperti ini tadi yang hitam-hitam itu. Dia mulai membentuk suatu rumah atau kepompong ya, dia mau menjadi kepompong. Berapa sih umur kepompong ulat jati ini? Sekitar 1 minggu ya, 1 minggu sampai 2 minggu untuk menjadi kupu. Kupunya itu seperti apa? Nanti kita lihat ya, apakah sudah ada kupunya. Nah, ini masih ulat-ulat seperti ini sih. Nggak hanya yang hitam, ternyata ada juga yang warna kekuningan gitu ya. Dan itu ada ungkrungnya itu, yang sudah jadi kepompong. Bentuknya seperti itu. Nah, ini masih jalan-jalan. Mau kemana dia? Wih, ginuk-ginuk gitu. Kalau yang takut mungkin fobia gitu, paling emang takut gitu ya melihat ulat seperti ini. Saya juga awalnya pertama kali datang ke Gunung Kidul itu seakan tak percaya. Masa ulat pohon gitu dimakan? Apakah enak? Ternyata mengandung protein yang cukup tinggi, sekitar 20-30% gitu. Tahu sendiri kan, protein itu kan bagus untuk pertumbuhan sel-sel dalam tubuh kan, dan fungsinya yang banyak sekali untuk kesehatan kulit dan lain sebagainya. Dan ternyata ungkrung ini juga mengandung lemak, karbohidrat, dan juga mineral. Ya, termasuk sumber gizi juga sih di Gunung Kidul, karena banyaknya kasus stunting itu ya, dan mereka itu sudah berinisiatif mencari lawuh gitu, istilahnya lawuh kalau ungkrung itu. Dan harganya tahu cukup fantastis. Di awal-awal itu 160.000 per kilo. Lalu sampai sekarang berita yang terdengar adalah 100.000 per kilonya. Tapi ya worth it juga sih, karena mencari ungkrung itu nggak mudah. Membutuhkan ketekunan, keuletan, dan waktu yang cukup. Saya aja sampai terjun langsung mencari, karena memang seneng sih. Saya dulu pernah sekali. Terus beberapa tahun ini kok pohon jati saya itu daunnya tidak dimakan sama ulat. Dan kebetulan sekarang ada lagi setelah bertahun-tahun. Konon katanya daun jati di pohon saya itu berminyak gitu, jadi mungkin ulatnya nggak terlalu suka. Tapi sekarang entah kenapa mereka sudah berbalik kembali. Apa karena musim hujan ya, jadi minyaknya itu udah pada hilang, entahlah. Ini saya awal-awalnya takut nih pakai plastik nih. Nah, ini kita pecotot. Bahasanya apa sih?
dipecototkan itu ternyata keluar ungkrungnya seperti ini. Ini sudah jadi kepompong nih, warna coklat gitu. Nah ini mungkin kalian penasaran diapain nanti masaknya. Nanti saya kasih tahu ya. Sebenarnya kalau mau seharian mencari itu pasti bisa dapat banyak banget. Ini aja saya juga dibantu sama karyawan saya. Kebetulan pas toko sepi gitu kan, mereka juga ikut bantu nyari-nyari. Nggak hanya di daun-daun, ternyata ungkrung itu juga ada di tanah-tanah. Iya loh, di tanah itu dia membentuk sarang untuk kepompong. Jadi sayangnya ini kan habis hujan ya beberapa hari, jadi lembab gitu tanahnya. Kalau dulu pas musim panas gitu kan lebih gampang nyarinya, enak gitu. Tanahnya itu tanah kering. Kalau ini tanahnya tanah yang basah. Jadi sebagian ungkrung itu sudah ada yang membusuk. Dan tahu nggak, yang masih bentuk ulat ini juga ada loh yang terus diolah gitu, digoreng atau dibacem. Tapi kalau saya masih belum tega ya, beraninya yang makan seperti ini nih, yang ungkrung gitu, yang kepompong atau entung gitu ya istilahnya, entung ulat. Jadi kepompong ulat jati. Jadi rasanya tuh gurih-gurih gitu, kayak laron. Kalian pernah makan laron nggak? Nah, hampir mirip kayak gitu rasanya, karena memang kalau protein tinggi gitu kan rasanya khas ya, kayak ada ada aroma kebakar gitu. Nah, dalam satu daun itu bisa terdapat beberapa macam ulat, ungkrung gitu loh. Ini ada 1, 2, 3, banyak banget ya. Mereka tuh juga sak-gon-gon gitu loh nyari tempat untuk berlindung gitu. Kadang nggak hanya di tanah, kemarin itu juga ada yang di sela-sela pagar. Ada. Bahkan waktu saya mau setrika seragamnya anak kan dijemur gitu kan ya. Dijemur, nggak taunya saat dijemur itu ada ulat jati yang masuk, dan pas saya mau setrika, ini apa sih kok kayak ada lengket-lengket gitu, tak buka, oh alah ada ungkrung di baju, sampai nggak sempet saya video. Terus ini juga ada yang membuat di tanah-tanah, lihat nih ada yang genyuk-genyuk gitu toh. Kalau caranya tuh lihat tanah, terus di sini ternyata sarangnya itu. Awalnya saya juga nggak paham gimana sih orang-orang itu kok bisa nyari ungkrung tuh, caranya gimana. Ternyata saya dikasih tahu sama tetangga, gini loh mbak, lihat aja tekstur tanahnya. Kalau tekstur tanahnya tuh ada yang kayak gunduk gitu, tapi tanahnya lembut. Terus dicudek-cudek gitu, terus tanahnya itu kayak gumpalan gitu, terus dibuka, beneran di situ ada ulet, kalau enggak ada ungkrung gitu. Wah, pokoknya asik deh. Saya sampai beberapa jam loh ini nyarinya tuh, dari jam 2 siang sampai jam 4:30. Bayangkan, nyetuk terus di situ. Nggak kerasa. Tahu-tahu udah sore, tapi dapatnya juga lumayan. Seneng aja sih. Dan biasanya ungkrung ini lebih banyak berada di tempat yang sampah gitu, sampah humus gitu. Dia tinggal di situ. Nih di daun jati yang mulai kering nih. Tapi ini karena tanahnya masih basah, jadi ya antara lembab dan daunnya kering gitu, perpaduan. Nah tuh dibalik ada kan, tapi ini masih bentuk ulat. Jadi mungkin beberapa hari lagi sudah bentuk ungkrung. Nih, ini awal-awal saya nyari itu masih banyak ulatnya. Tuh. Tapi kemudian ini nih saya diamkan, beberapa hari kemudian itu udah banyak yang bentuknya ungkrung. Nah kalau masih ulet-ulet begini saya nggak berani makannya. Bukannya apa ya, kalau yang punya riwayat alergi mesti hati-hati, karena
Ada yang cuma menggorengkan gitu kan, kena aromanya aja udah langsung biduren sampai gatel-gatel gitu, terus harus minum CTM, bahkan sampai ke dokter gara-gara itu. Selain ungkrung di Gunung Kidul itu ada juga makanan lain dari binatang itu yang jadi kuliner ekstrim. Nah, selain ungkrung seperti ini, itu biasanya juga mereka makan walang atau belalang. Terus ada juga pudul. Tahu nggak pudul? Pudul itu ya semacam serangga gitu, tapi kalau pudul saya belum pernah makan. Tawon, iya ada tawon goreng juga. Tawon pernah juga nyicipin sih. Ya rasanya sih hampir-hampir sama gitu. Ya sebenarnya sih makanan ini termasuk makanan bergizi ya. Seperti kalau zaman dulu itu kan Yohanes Pembaptis kalau di kitab suci itu kan juga makan belalang dan madu. Nah di Gunung Kidul ini juga ternyata mereka dekat dengan alam dan mendapatkan makanan dari alam. Ya ini sih senengan ya, istilahnya selera. Ada yang seneng, ada juga yang enggak. Tapi memang ada yang bela-belain sampai beli 2 kilo, 3 kilo, padahal harganya cukup lumayan, ratusan ribu sampai 160.000 gitu. Nih, jadi ini fasenya nggak sama ya. Ada yang udah jadi ungkrung, ada yang masih berupa ulat. Nah, itu kalau yang ulat itu masih ada geli-geli gitu, tapi katanya yang ulat itu malah lebih enak gitu. Ya, bayangkan genyuk-genyuknya itu juga geli-geli juga ya. Aduh, nek sing ungkrong ini tuh rasanya lebih bisa digoreng garing gitu, jadi ada kriuk-kriuknya. Ini banyak ya, nih di daun-daun gitu, asal rajin ulet untuk mencari ulet pasti dapet. Jadi memang harus jeli, matanya harus jeli, terus konsisten. Dan saya sampai pusing loh nyari kayak gini tuh, capek, terus pegel-pegel kakinya tuh, sampai dipijet-pijet gitu kaki saya sama suami sih. Belum sempat ke tukang pijet, nggak tahu terus kok rasanya pegel karena dodok terus ya. Nah ini nih, sampai ada yang membuat sarang kepompong di sudut pintu rumah. Nih di sudut pintu rumahku ada seperti ini. Kita buka biak, kita suek atau sobek selaput yang menyelimutinya. Ternyata seperti ini ya uletnya. Kalau yang geli mungkin kayak lihat lintah gitu ya. Ini gendut loh ini uletnya nih. Dan ia akan menjadi ungkrong selama beberapa hari kemudian. Nanti kita lihat ya seperti apa bentuknya. Sabar, itu saya diamin aja sih, nggak saya usir dan nggak saya mintain sewa kos-kosan kos-kosan ulet kontrak. Sekarang kita lihat yang sudah jadi ungkrong nih beberapa hari kemudian. Kan itu selaputnya bisa nutup lagi, walaupun kemarin sudah saya kesuai ya beberapa hari yang lalu. Terus kita lihat apakah sudah jadi ungkrong. Simsalabim, jadi apa, prok. Wah, sudah jadi ungkrong loh kayak gini nih. Nah, saya ambil ya biar gabung sama teman-temannya yang dari kebun ya. Tuh, sampai jatuh. Bentuknya seperti ini. Wah, sudah ada calon sayapnya. Mungkin ini sebentar lagi jadi kupu. Jadi sudah termasuk kepompong yang tua. Wah, nih lumayan kan dapat semangkok. Ini mungkin sekitar setengah kilo aja ada tuh. Itu masih ada yang gerak-gerak ungkrongnya. Kok bisa ya kepompong gerak-gerak ya? Bukannya dia bertapa ya? Ini masih cari lagi nih. Tuh, seneng aja sih, keasikan tersendiri dari daun-daun seperti ini. Ternyata ada harta karun.
Nah, sebenarnya ini menjadi rezeki tiban penduduk sekitar ya, yang tadinya apa ya istilahnya, penghasilannya tidak tetap, hanya mengandalkan dari sawah aja misalnya atau tani, dan tiba-tiba ada ungkrung ini, mereka rela mencari ungkrung seharian sampai beberapa kilo, terus mereka jual bisa dapat ratusan ribu. Bahkan kemarin ada yang cerita tetangganya, karyawan saya itu sampai dapat uang 400 ribu karena dia mencari ungkrung cuma beberapa jam di kebun dekat rumahnya itu tuh ternyata malah lebih banyak dari tempat saya ini. Jadi dalam beberapa jam aja udah dapat berkilo-kilo dan bisa dijual sampai 400 ribu. Berarti sekitar hampir 4 kilo ya, 4 kiloan, 3 kiloan gitulah. Karena kalau 100 lebih ya sekitar itu. Nih, ini yang ada di bawah-bawah di tanah. Tuh, wah banyak juga kan. Yang nggak ngerti mungkin apaan sih nyari-nyari kayak gitu, tuh yang di tanah. Apakah akan ketemu? Jadi memang gampang-gampang susah, tapi kalau sudah tahu koloninya di mana, bergerombol di mana, di situ pasti nemu. Nah, ini nih. Baru kali ini saya juga lihat kepompong yang bisa gerak-gerak gitu. Waduh, kalau yang ngeri gitu, yang geli, fobia pasti udah takut banget nih lihat kayak gini. Tuh. Aduh, ini namanya ungkrung ulet jati. Yang ada fobia bisa skip ya, jangan lihat bagian ini ya. Nah, itu karyawan saya lagi nyari. Kita mau lihat bagaimana kinerjanya dalam mencari ungkrung. Nih, daunnya sampai bolong-bolong gini. Sampai saya itu ke pasar pon gitu kan, beli kician. Tahu nggak kician? Pasti panganan apa meneh kuwi kician. Kician itu apa ya? Makanan dari jeroan sapi gitu. Ada iso babatnya, ada kulitnya gitu, campur-campur terus dibumbu kecap gitu, pakai merica, itu namanya kician. Dan kadang ada tumbarnya juga sih. Ya pokoknya enak sih buat lauk gitu, untuk lawuh. Nah, ini nih karyawan saya mencari, dapat dia dari tanah, dari daun juga nih, bentuk ungkrungnya seperti itu. Nah, tuh. Jadi kayak buka apa ya? Kalau tahu cepluan itu kan ada bungkus buahnya juga ya, dibuka gitu. Seneng deh. Zaman kecil dulu saya juga cari cepluan di sawah. Nah, ini kok yuk meremen kecepluan dari ungkrung. Ya pokoknya masa kecil yang indah ya. Nyari-nyari seperti ini tuh jadi inget zaman kecil dulu, sukanya main di sawah sama temen, berenang di kali. Wah, masa yang paling indah sebelum negara api menyerang. Sebelum ada handphone, ada teknologi digital seperti sekarang, ada internet. Ya, peradaban kan selalu bergerak, selalu berubah ya, dan kita harus bisa menyikapi itu, tapi juga jangan meninggalkan yang sudah ada sebelumnya. Dan berburu ungkrung seperti ini apakah merusak merusak alam? Ya kalau dari rantai makanannya mungkin ada ya, tapi tidak terlalu banyak sepertinya. Ini yang ada yang jadi kupu. Tuh, bentuk kupunya seperti ini ternyata. Oh ya. Oh my god, baru tahu ya. Oh ya, tadi lanjut cerita yang soal daun jati tadi ya. Jadi kician tadi itu kan dibungkus pakai daun jati, dan yang penjualnya tuh sekarang nggak pakai daun jati dulu ya, pakai plastik gitu, pakai daun pisang. Ya nggak masalah buat saya. Biasanya dibungkus pakai daun jati, tapi daun jatinya lagi dimakan sama ulat jati yang jadi ungkrung. Dan
Ini ternyata ada beberapa yang udah dikupu karena memang kepompongnya udah ada yang tua gitu kan. Jadi pas ditaruh di mangkok ini tiba-tiba kok jedol itu kupunya, dan ini mau diolah. Saya rebus pakai daun pakai air mendidih supaya apa? Supaya air liurnya itu keluar, karena air liur itu yang bisa menjadi pemicu alergi. Tapi kalau memang dasarnya alergi, meskipun sudah direbus kayak gini ya, bukan direbus sih, direndam pakai air panas, ya tetap aja alergi. Terus ini saya bumbuin pakai garam dan bawang. Ini mau saya goreng biasa gitu aja sih, dikasih garam sama bawang. Nah, selain diolah seperti ini nanti kan terus digoreng. Saya juga sebagian ada yang dibacem. Ini gorengnya dulu, digoreng biasa. Apinya jangan terlalu besar karena nanti dia bisa meletup-letup, jeblok. Walaupun nggak seberapa sih. Nah, makanya kalau mau enak pakai sambal bawang. Nasi ungkrung sama sambal bawang, waduh enak banget bagi yang doyan sih. Kalau yang nggak doyan ya jangan. Terus ini bacemnya, bumbunya itu ketumbar, bawang merah, bawang putih, dikasih jahe, sama dikasih asem supaya nggak terlalu amis gitu ya. Sebenarnya nggak amis sih, cuma supaya nggak geli aja sih air liurnya, supaya hilang. Terus dikasih gula merah, gula Jawa aren, gula Jawa gitu. Sampai seberapa ya? Ya secukupnya, seleranya. Senangnya manis apa manis banget, seperti itu. Terus habis ini digoreng. Nah, ini enak sih kalau bacem tuh ada manis-manisnya gitu. Kalau yang garam sama bawang itu cuma gurih aja. Terus jadi deh lawuhnya, dimakan sama nasi sama daun kates. Wah, enak banget ini. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ya. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah. Salam kuliner ekstrim kuliner dari Gunung Kidul. Yeay.